Oke, selanjutnya ke data kelompok ya. Ini data kelompok baru lebih masuk akal karena nanti ada frekuensi kumulatif dan sebagainya. Nah, ini mirip-mirip kayak kemarin data kelompok untuk min, median, dan modus ya. Begitu ya. Nanti kita pakai contoh, kita lihat. Baik, jadi ada kuartil ya untuk data kelompok. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Ya. Q, K. K-nya tadi kan posisi ya. Posisinya bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya kalau kuartil kan. Ada 3 saja. Nah, kemudian ada L. L di sini adalah batas bawah kelas kuartil. Ya. Atau desil karena kepake di bawahnya juga ya. Nah, bisa juga persentil. Batas bawah dari si kelas ukuran yang kita maksudkan ya. Nah, kemudian ada N di sini jumlah total frekuensi ya, jumlah data lah, jumlah nilai datanya nih, N. Kemudian yang membedakan nanti antara rumus kuartil, desil, dan persentil adalah penyebut yang di bawahnya ini nih. Kalau kuartil 4, kalau desil 10, kalau persentil 100 gitu ya. Ini semua rumus itu doang bedanya ya. Antara 4, 10, dan 100. Jadi sama rumusnya ya. Yang membedakan cuma satu angka aja tuh. Ya. Oke. Kemudian ada F di situ, F besar, F kapital ya ini. Itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ya, mau kuartil, desil, atau persentil ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum. Mirip ya kayak yang di perhitungan min, median, modus di data kelompok ya sebelumnya. Terutama yang median. Nah, kemudian ada F kecil. Ya, F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil, desil, atau persentil ya. Nah, I adalah panjang interval kelas. Atau lebar, sama aja ya, panjang atau lebar dari interval kelas. Oke ya, kita coba praktekkan, teman-teman ya, perhitungannya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Ini berarti kan kategori atau kelas ya, kelas dari data kelompok ini. Kategori atau kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, gitu ya. Nah, datanya tersebar seperti ini. Frekuensinya ya, yang kelas 1 ada 5, 8, dan sebagainya. Jadi, dari sini kelihatan data paling banyak ada di kelas keempat ya, atau pada interval 80 dan 89 ya. Oke, nanti kita biar mudah ini kita cari dulu frekuensi kumulatifnya ya teman-teman. Jadi frekuensi kumulatif kita cari, ini kan frekuensi relatif disebutnya nih, ini frekuensi kumulatif ya. Jadi ini tetap 5 ya, ini kemarin saya sudah ajarin ya, 5 tambah 8 jadi berapa? 13 ya. Ini berapa? 25. Ini berapa? 40. 40. Ini 50. 50 gitu ya. Jadi N-nya sama dengan 50. Ini sama dengan N. Oke, kemudian nah untuk kita akan mencari dulu nilai kuartil ya. Nah, setelah N-nya ketemu 50, nih kita sudah hitung tadi. Ini kursornya kadang hilang nih. Di manakah dia? Nah, di sini, sorry. Ya, N-nya 50 sudah kita hitung. Nah, kemudian untuk kuartil 1 ya, rumusnya ini kan tadi kuartil nih. Nah, ini sudah saya pindahkan di sini nih rumusnya. Ya, kita masukkan. Untuk kuartil 1 ya, nih bagian yang ini itu sama untuk yang isi yang ini ya. Nah, ketemu 1 dikali jumlah N-nya 50 ya. 1 kan K-nya tadi ya, Q1 1 itu berarti K-nya 1. Ya, 1 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 ya. Jadi makanya kenapa perlu frekuensi kumulatif, karena kita akan mencari nilai dari si posisi ya, si Q1 itu pada frekuensi kumulatif. Nih, frekuensi kumulatif ke 12,5. Ya, kita lihat nih, ke 12,5 ada di mana, teman-teman? 69, Pak. Antara 60 dan 69 atau di kategori atau kelas kedua ya, di sini nih sebenarnya. Ya. Jadi posisi Q1 ada di sini. Ya, tapi berapa tepatnya? Ya. Tapi dia berada di kategori ini. Oke. Nah, dimasukkanlah
Nanti kita cari dulu kelas kuartil ya. Jadi setelah ketemu 12,5 kita tahu sekarang dia ada di kuartil, di kelas yang kedua ya tadi ya. Kelas kedua, Betul. interval kedua. Kemudian ini sudah dihitung tadi 13 ya. Oke, sudah. Oke, jadi berada di interval itu. Nah, baik. Selanjutnya kita belum masukkan yang batas bawah kelas ya. Nah, batas bawah kelasnya adalah 60, 69 itu berarti 60 ya. Nah, kita masukkan. Ya, jadi karena L-nya adalah 60 ya. Ini di sini nih. Jadinya 60. Ya, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Dimasukkan L-nya 60, di bawah udah dimasukin ini 60, ya ditambah. Tadi K kali N nih, ini kan K kali N dibagi 4, 12,5 ya. Dikurangi 5 dari mana teman-teman? 5 frekuensi kumulatif sebelum kelas 60. Berarti kan di sini kan? Ya. Ini kan frekuensi untuk kelas kuartil ya yang 13 kumulatifnya. Yang 5 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Nah, jadi 5 itu adalah yang kelas pertama. Yang 8 dari mana nih? Pengertian 8. Frekuensi Pak, yang frekuensi kelas Ini lihat F nih, frekuensi kelas kuartil terus, bukan kumulatif ya. Kalau F besar kumulatif, kalau F kecil dia frekuensi kelas dari si posisi kuartil ya. Jadi dimasukkan 8 ya. Tadi 5 udah ya, 5 F kumulatif sebelum dari kelas kuartil. Nah, ini frekuensi kelas kuartil atau frekuensi relatif ya kelas kuartil. Dikalikan dengan I-nya itu panjang kelas, interval kelas. Dari mana dapatnya? Panjang kelas gimana menghitungnya? Hitung manual juga Pak. 60 sampai 69 atau 8. 60 gimana? Masih ingat nggak intervalnya? Dari angka 60 sampai 69 Pak. 69 kurang 60 gitu? Enggak, dari 60. 60-nya di bawah kan, jadi dari 60 sampai 69. Iya, masih ingat nggak dulu rumusnya gimana? Range bagi Pak. Ada istilah jangan dilupakan ya, baru juga 2 pertemuan yang lalu. Yang tepi Iya. Gimana? di atas kurang di tepi bawah. Betul. Itu siapa tadi? Saya nggak lihat. Siapa yang bilang? Sari Pak. Nah, Sari itu ya. Jadi berapa TKA-nya? 69. Berapa? Sari masih ingat nggak? Jadinya 68,5. Hah? 69,5 Pak. Iya, betul. Iya. Dikurangi? 59,5. Betul. Atau kalau mau pakai konsep batas kelas bawah, batas kelas atas gimana? Ini ya. Jadi batas kelas, ini saya tuh kursornya nggak sensitif. Nah ini nih, ya kan? Ini bisa di 60 dikurangi 50 bisa kan? Atau 69 dikurangi 59 bisa kan? Ya. Ini kurangi ini kurangi ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Gitu terus. Batas kelas bawah. Gimana? Batas kelas bawah dikurangi dengan batas kelas bawah sebelumnya gitu ya, atau batas kelas atas ya K dikurangi dengan batas kelas atas K minus 1 gitulah ya. Silakan Anda pahami sendiri lah ini gitu ya. Jadi rumusnya begitu. Nah, ini sudah ketemu 10 dimasukkan ya, ini dihitung ketemulah 69,375 tuh ya. Jadi nilai si Q1 itu beda ya antara data tunggal sama data kelompok nih. Kalau di data kelompok dia bisa begini. Kenapa? Karena dia interval, betul nggak? 69,375. Kita lihat 69,375 ada di mana ya? Ada di mana? 69,375. Masih masuk ke kategori kedua nggak? Udah lewat Pak. Hah? Udah lewat tadi. Udah lewat? Enggak dong, kan tadi ada TKB, betul nggak? Oh, betul. Dia masuk ke dalam TKA-nya, TKA-nya 69,5 kan? Betul nggak? Betul. Iya kan? 69,375 masih masuk di situ.
Jadi si Q1-nya kan 69,375. Jadi masih masuk di sini. Ya. Nah, apa artinya si Q1 itu artinya apa tadi pengertiannya? Apa artinya? 55% data terbawah. Betul ya. Jadi 25% ya. Kalau dia masuk di kategori ini ya. Ya. Karena kita udah masukkan di situ 69,375 ya. Itu kan? Nah. Artinya 25% itu gimana? 25% skor ujian itu gimana? Kurang dari 69,375 kan gitu ya? Betul nggak? Kemudian dan atau gimana? Apa nih? 75% lebih dari 69,375 kan gitu ya? Konsepnya gitu ya, teman-teman ya. Oke? Ya, ini kurang dari 69,375 itu sampai 50 kan, karena batasnya 50. Ya, atau kalau mau dibikin tepi kanan bawahnya ya 49,5 lah gitu. Ya. Jadi, nah ini kabar baik apa kabar buruk? Ya kalau misalnya, kalau ini misalnya misal gitu ya, di sini taruhlah inilah ya, di sini biasanya di sini A, ini A plus misalnya gitu ya, sini B, sini C gitu ya, di sini D misal gitu. Ya, kabar baik apa kabar buruk ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Mungkin dosen kayak saya mungkin cukup puas lah ya dengan distribusi data seperti ini. Ya mungkin sebagian dosen bisa dia ada yang berbeda ya pendapatnya. Mungkin pengennya ya Q1-nya ada di kategori pertama gitu ya. Bisa jadi kan. Atau misalnya di sini, sorry saja kalau pengen yang seneng banget berarti Q1-nya di mana? Di sini ya. Ya kan? Q1-nya ada di atasnya kan ya enggak? Harapannya mungkin ada yang di sini. Maaf tadi saya salah, harusnya di sini. Artinya banyak yang bagus ya enggak? Banyak ya. Kalau 75% nilainya di atas 70 antara 70 79 berarti kan lebih bagus lagi kan. Ya enggak, teman-teman? Oke. Tapi paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, kalau misalnya dicari lagi nilai selain Q1 ada nggak di sini contohnya ya? Baru Q1 saja ya. Nah, ini ada interpretasinya nih juga. Ya, ada interpretasinya sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke. Ini karena nilai interval jadi bisa dibikin seperti ini kan, mungkin ada nilai seperti itu gitu ya. Tapi kalau di data tunggal tadi kita tidak ada pilihan lain ya, kecuali kita masukkan aja ke yang terdekat nilainya gitu ya. Baik. Kemudian untuk desil ya, desil dari data yang sama ya teman-teman. Oke, datanya sama nih ya. Kemudian kita mencari misalnya di sini desil ke 7 ya, rumusnya kan sama nih, cuman beda si penyebutnya tadi 4 sekarang 10 ya. Nah, kita mencari desil ke 7 ya. Kita cari dulu posisi desil ya, posisi desil itu jadi kita ingin tahu nanti di kelas yang mana atau di interval yang mana gitu ya. Nah, mencarinya adalah dengan memasukkan ini kan posisi ini seperti ini, posisi desil ya. Mencari posisi. Nah, kita masukkan 7 K-nya 7 ya, kali 50 dibagi 10, 35. Nah, sekali lagi ini ketemu adalah nanti carinya di kumulatif ya. 35, berarti 35 ada di kelas yang mana? Atau di interval yang mana? 35. Kelas yang mana? 80 bukan, Pak. Betul, ya di sini. Jadi lokasi si D7 itu ada di sini. Ya. Tinggal dicari berapa nilainya si D7 ini. Tapi kalau lokasinya sudah jelas ada di kelas keempat ya, atau interval 80 sampai 89. Oke. Nah, kita cari nilainya. Ya. Masukkan ke sini. Ya, sudah dimasukkan di sini nih ya, tinggal di verifikasi. Jadi batas bawahnya itu tadi karena kelas ke
4 ya, 80 sampai 89 intervalnya, maka batas kelas bawahnya adalah 80 ya, sudah oke nih 80. Kemudian ini tadi sudah dihitung 35 ya, sudah betul. Kemudian F-nya berarti kan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ya, berarti kita cari nilainya di sini 25. Ini kan D7 di sini ya, kelasnya desil di sini, sebelumnya berarti 25. Ya, masukkan 25 di sini udah betul. Dibagi dengan F itu adalah frekuensi relatif dari si kelas desil ya. Itu 15. 15 kita cek 15. Ini ya. 15. Kalau tadi kan 8 di sini, ini sekarang 15. Sudah betul ya ini. Nah, dikalikan interval kelas sudah dihitung tadi 10. Oke. Jadi hasilnya adalah 86,67. Oke, 86,67. Ya, jadi berada di kelas keempat dengan nilainya sebesar 86,67. Di sini sebesar 86,67. Ya. Jadi ya mendekati. Kalau tadi kan di ujung banget ya, dimasuk ke tepi kanan, tepi kelas atas, malah kalau ini dia masih tengah-tengah nggak ya? Ya tengah-tengah kurang lebih ya, tengah-tengah si interval gitu. Nah jadi pengertiannya apa nih teman-teman? Dengan D7 atau desil ke-7 sebesar 86,67, pengertiannya gimana? Interpretasinya? Gimana? 70% di bawah nilai 86,67 Dan 30% di atas 86,67. betul. Siapa tadi? Selma, Pak. Oh, Selma. Jadi maksud saya beda-beda. Tadi kan sudah Sari kan, berarti aktif nih kelasnya. Ya, tadi Uja, terus Step, siapa lagi gitu ya. Bagus. Jadi begitu ya. Teman-teman dari data kelompok ini sekarang tahu nih ya. Oh, kalau apa namanya? Dengan kondisi begini ya. 86,67 itu kan nilai bagus ya, nilai A nih kan. Gitu. Tapi kan nanti kita bandingkan lah ya. Tadi kan sudah kita lihat pakai kuartil ya, kemudian pakai desil. Nah, sekarang pakai persentil. Mana kira-kira yang lebih mudah kita memahaminya ya dari distribusi data ini? Satu lagi kita pakai persentil ya. Ada waktu kan? Nah, persentil ini ya rumusnya sama, cuma beda si pembilang yang KN itu ya, di bawahnya 100. Nah, ini aja yang beda ya. Di bawahnya 100. Oke, kita coba cari dulu posisi si persentil ke-30. Kita mau nyari di sini P30 ya. Ya, 30. K-nya berarti 30. Kalikan dengan N. Sama semua ya. N-nya 50 dibagi 100 jadilah 15. Betul ya? 1.500. Berapa nih? Ya, 1.500 kan? Dibagi 100, 15. Oke. Nah, sudah ketemu dia posisinya ada di kelas ya, di mana frekuensi kumulatifnya ya 15. Kita cari 15 ada di mana ya di kumulatif? 79. Kelas ketiga Pak, 70 sampai 79. Betul, di sini ya. Jadi si P30 itu ada di sini. Cuman berapa nilainya ya kita akan cari. Tapi posisinya sudah ada di kelas ketiga. Kelas ketiga tadi batas bawahnya berapa? 70 ya. Oke. Nah, kita akan ini tadi udah ya dicari kelasnya kan 35 ya. Ini nggak usah lagi karena ini sudah kita cari nih dengan tahu 35 ya. Baik, kemudian kita masukkan ya ke dalam rumusnya. Yang ini maaf bisa. Ini ya kita cari. Jadi 70 sampai 79 batas atau interval kelasnya, maka batas bawahnya adalah 70 di sini. Kemudian ini sudah tadi kita cari 15 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ya 13. Kita cek. Betul ya 13 nih. Jadi ini sudah oke 13. Kemudian frekuensi relatif atau ya untuk si kelas persentil sebesar 12. Kita cek. Betul ya 12 nih. Udah tinggal dihitung ya, dihitung ini 15 dan 13 2 ada betul.
ya. Oke, ketemu segini ya, 71,67 P30-nya. 71,67 sama dengan 71,67. Gitu. Apa artinya nih? 71,67 P30. 30%. Ayo, lanjutkan dong. 30% bernilai 71,57 di bawah. Terus dan atau dan 70% lagi nilai di atas 71,57. Siapa itu? Hasbi, Pak. Hasbi, ya, betul. Yang lain gimana, setuju ya? Betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Dari kasus ini, dari contoh kasus ini ya, teman-teman mendapatkan pemahaman yang bagaimana nih dengan menggunakan kuartil, persentil, dan desil, mana yang lebih baik kira-kira untuk memahami datanya? Ini pun bisa jadi kalau dengan P yang lain, bisa persentil, jangan P30, bisa P sekian, bisa jadi lebih bermakna ya. Anda akan lebih memahami datanya. Tapi dari contoh ini, kira-kira mana yang lebih membuat Anda lebih paham tentang distribusi datanya? Atau sebaran datanya? Yang mana? Kalau saya pribadi kuartil, Pak. Kuartil? Lebih dikit, Pak. Ya. Nanti kita bisa lihat ya, betul. Untuk kategori, ya betul ya, jadi untuk kategori-kategori tertentu ya, seperti skor ujian, memang biasanya konsep kuartil memang yang biasa dipakai. Misalnya kalau apa namanya, ya sama seperti IPK ya, IP itu kan kita pakai konsep kuartil sebetulnya ya, dari 0 sampai 4 itu kan sebenarnya konsep kuartil ya. Gitu. Jadi dibagi kan ya, ada itu tadi yang sudah kita bahas ya. Nah biasanya kayak beasiswa atau apa itu biasanya kan diambil itu, ya poinnya adalah 4 ya.